Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai soal yang kemungkinan akan keluar di tes P3K tahun 2021. Kali ini adalah soal pedagogik. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Nah, silakan di-pause videonya. Di sini yang ditanyakan adalah mengenai media pembelajaran, jadi mana di antara keempat opsi yang merupakan pernyataan terkait media pembelajaran ya, pernyataan yang benar seperti itu. Silakan di-pause videonya, lalu dipilih mana sih sekiranya opsi yang benar. Saya akan langsung memberitahukan KJ-nya, jadi KJ-nya adalah yang C. Mengapa yang C? Karena di sini C merupakan definisi dari media. Jadi media itu adalah alat atau sarana yang digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran seperti itu. Mengapa yang A salah? Karena di sini menyatakan bahwa media yang terbaik itu adalah media yang berbasis TIK. Jadi belum tentu ya, tergantung apa materi yang akan disampaikan, tergantung mata pelajarannya juga. Misalnya IPS ya, mengenai peninggalan sejarah, yaitu pelajarannya Candi Prambanan misalnya atau Borobudur. Jadi kita cukup menggunakan media gambar seperti itu. Jadi tidak harus TIK, jadi mana yang sesuai saja seperti itu. Kalau yang B kurang tepat karena sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran ini saya tidak setuju karena belum tentu ya. Jadi misalnya kayak tadi materinya mengenai peninggalan sejarah Candi Prambanan seperti itu, jadi bisa menggunakan gambar, jadi itu satu kegiatan. Dan mungkin kegiatan lain adalah menonton video seperti itu, perjuangan melawan penjajah seperti itu contohnya. Jadi sudah tidak menggunakan gambar lagi, jadi menggunakan video, yaitu media audio visual seperti itu. Kalau opsi yang D ini memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan, ini kurang tepat ya, karena kita harus melewati serangkaian proses ya untuk memilih media agar media tersebut benar-benar dapat menjadi pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran seperti itu, sehingga bisa sampailah kepada siswa. Jadi kita lanjut ke soal yang kedua. Oh, ini pembahasannya ya, kurang lebih samalah dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi itu merupakan definisi dari media seperti itu. Ini soal yang kedua. Di sini mengenai pemilihan materi. Jadi mana dari keempat kriteria di opsi itu yang merupakan definisi dari kriteria yang disebutkan di soal seperti itu. Silakan di-pause videonya, dicoba dijawab. Jadi KJ-nya adalah A sahih ya. Jadi sebenarnya keempat di opsi itu merupakan semuanya kriteria penyeleksian materi ya. Cuma yang sesuai dengan apa yang didefinisikan di soal, yaitu teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan, itu adalah definisi dari sahih seperti itu. Nah, ini dia pembahasannya. Jadi di situ yang cocok adalah sahih ya. Di situ juga disebutkan mengenai definisi tentang tingkat kepentingan, kebermanfaatan, layak dipelajari, dan menarik minat. Silakan di screenshot. Lalu diingat-ingat, kalau bisa dihafalkan seperti itu, jadi biar bisa membedakan ya kriterianya. Kita lanjut soal nomor 3. Jadi di sini yang ditanyakan mengenai fungsi media. Ya, seperti itu. Tapi yang sesuai dengan penjabaran di soal. Jadi jawabannya adalah yang B ya, karena yang ditanyakan mengenai tayangan video yang berisi peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini yang sebenarnya kan konsep yang abstrak ya. Jadi dengan memberikan tayangan video itu kan akan membuat konkret lah, lebih konkret konsep yang abstrak seperti itu. Jadi kalau yang A di sini menampilkan objek yang terlalu besar, maksudnya seperti candi ya tadi ya. Di soal yang pertama kurang lebih seperti itu. Candi, pasar, dan lain sebagainya yang tidak bisa dibawa langsung ke dalam kelas seperti itu. Kalau yang C di sini menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang.
Misalnya di sini bakteri seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini pembahasannya. Kurang lebih sama lah. Kita lanjut ya. Di sini yang ditanyakan mengenai mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen merupakan salah satu indikator pedagogik dalam bidang lah. Di sini yang ditanyakan mengenai indikator pedagogik ya. Namun dalam bidang apa seperti itu? Jadi jawabannya adalah yang C ya. Kenapa? Jadi mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar ini yaitu berkaitan dengan evaluasi proses serta hasil belajar seperti itu ya. Jadi jika Anda telah mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar, berarti Anda telah melakukan evaluasi proses dan hasil belajar seperti itu ya. Nah, ini pembahasannya. Kita lanjut soal nomor 5. Di sini yang ditanyakan mengenai aspek kompetensi pedagogik ya, yang berdasarkan pedoman pelaksanaan PK Guru. Tapi di sini yang ditanyakan yang tidak termasuk seperti itu ya. Jadi yang tidak termasuk adalah yang D. Karena tidak ada ya di aspek kompetensi pedagogik ini ya. Kalau membuat RPP 5 buah ini setiap minggunya ini tidak ada ya. Kita lihat saja di pembahasan. Nah, ini dia. Tidak ada ya. Adanya menguasai karakteristik peserta didik. Nah, ini ada semua di opsi tadi kecuali yang itu ya, yang RPP 5 buah itu. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum dan lain sebagainya. Lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini yang ditanyakan mengenai kompetensi abad 21 ya yang harus dimiliki ya. Kira-kira yang mana nih? Biasanya ini dikenal dengan istilah 4C ya, kalau dalam bahasa asingnya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini dikenal dengan 4C biasanya lebih mudah dihafalkan ya. 4C itu adalah critical thinking, yaitu berpikir kritis, creativity, kreativitas, communication, komunikasi, collaboration, kolaborasi seperti itu. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Penilaian keterampilan terdiri dari... Nah, ini mana nih jawabannya nih kira-kira nih. Jadi jawabannya ini yang ditanyakan penilaian keterampilan ya, ini merupakan penilaian autentik seperti itu ya. Jadi penilaian autentik itu ada 3, yaitu penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Afektif itu sikap, kognitif itu adalah pengetahuan, dan psikomotorik itu adalah keterampilan seperti itu. Di sini yang ditanyakan mengenai keterampilan, jadi jawabannya adalah kinerja ya. Jadi kalau yang A, B, C itu merupakan penilaian pengetahuan biasanya, kognitif ya. Kita lihat saja pembahasannya. Nah, ini dia ada skemanya. Di sini khusus penilaian keterampilan ya, yang lebih ditekankan di sini. Contohnya itu adalah kinerja, proyek, dan portofolio seperti itu. Nah, kinerja di sini misalnya praktek seperti itu. Jadi siswa praktek IPA, praktek sholat kalau di agama dan lain sebagainya. Kalau penilaian keterampilan proyek ini misalnya membuat sesuatu lah, misalnya seperti itu. Mendaur ulang sampah dari bahan-bahan apa seperti itu ya. Jadi penilaian proyek di sini biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama daripada penilaian keterampilan lainnya. Jadi masih ada proses pemilihan bahan seperti itu. Membutuhkan waktu lama lah sehingga akhirnya mendapatkan atau menghasilkan produk.
Selanjutnya adalah portofolio. Portofolio di sini contohnya yaitu karya-karya siswa, kumpulan karya-karya siswa yang sudah diberikan masukan oleh guru biasanya, misalnya cerita, puisi, dan lain sebagainya. Lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu yang ditanyakan di sini mengenai penilaian sikap ya. Jadi afektif, yang tadi psikomotor, sekarang afektif. Jadi di mana dari kelima opsi di sini yang merupakan penilaian sikap utama dan pertama ya. Ini akan ada bagannya seperti itu. Di tes SKB kemarin itu langsung dikasih bagannya seperti itu, namun dikosongi. Jadi kita itu harus tahu yang kosong itu termasuk penilaian sikap yang mana sih, seperti itu. Jadi di sini jawabannya adalah yang E ya, penilaian guru kelas. Nah, yang A di sini penilaian guru mapel ini juga merupakan penilaian sikap yang utama juga, namun bukan yang pertama tapi yang kedua. Kalau penilaian diri dan antar teman ini merupakan penilaian sikap namun yang penunjang ya, bukan yang utama. Penilaian guru agama juga ini sebenarnya sama, termasuk guru mapel ya, sama dengan opsi A. Dari guru agama ini termasuk yang penilaian sikap utama namun kedua, seperti itu. Kita lihat penjelasannya. Nah, ini penjelasannya. Jadi penilaian sikap itu ada dua, yang utama dan penunjang, seperti itu. Namun yang utama itu masih dibagi lagi. Jadi yang utama pertama itu adalah observasi dari guru kelas. Bisa dilakukan pada saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Kalau yang utama namun kedua itu dilakukan oleh guru agama atau PJOK juga bisa. Sama, bisa dilakukan pada saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Sedangkan penilaian sikap penunjang itu adalah penilaian diri dan antar teman, seperti itu. Nah, sampai di sini pembahasan kita. Semoga masuk ya belajar kita hari ini. Semoga soal-soal ini juga keluar nanti sehingga bisa membantu kalian mengerjakan soal dengan baik nanti. Semoga ingat jika ketemu soal seperti tadi, jadi ingat jawabannya bagaimana, seperti itu. Tetap semangat belajar. Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik, seperti itu ya. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.